pembelajaran dan keutamaan orang yang menuntut ilmu. Jadi tentang ilmu saja itu dibagi menjadi 3. Kemudian landasannya apa? Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Juga landasannya apa? Hati kita. Makanya tadi saya singgung, orang kalau belajar itu jangan sampai niatnya itu salah. Nah, itu disinggung oleh Imam Ghazali. Apa? Jangan sampai kita belajar menjadi orang yang berilmu supaya dikatakan hebat di tengah orang-orang bodoh. Atau kita belajar ilmu supaya orang semuanya itu datang kepada kita. Atau belajar ilmu kemudian kita itu kami dapat berapa. Itu yang nggak boleh. Dan itu betul-betul dikecam oleh baginda Rasulullah SAW. Karena akhirnya itu bahaya, membahayakan eksistensi ilmu sendiri. Kalau setiap ilmu itu dinilai berapa, akhirnya Allah kan tidak mendapat penilaian di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sebaliknya, kalau setiap orang yang mengajar tidak dihargai, itu betapa buruknya orang berpikir seperti itu. Sehingga orang yang mengajar itu ikhlas, tapi dengan keikhlasan itu akhirnya orang itu berpikir. Sehingga ini yang dilakukan oleh para ulama, termasuk Imam Malik rahimahullah, ya. Imam Malik, kemudian Imam Asy-Syaibani, kemudian para ulama itu juga demikian. Maka tadi kalau ada yang bertanya itu, kalau sakit itu yang bertanggung jawab itu ulama. Pernah saya contohkan kalau Haji Al-Hikam, ada orang sakit, ya, ada seorang kiai itu sakit, kemudian sakitnya itu nggak bisa noleh, langsung datang alat yang begitu mahal, ya, begitu mahal datang dari mana? Dari seorang kiai ini. Loh, kenapa? Saya kalau dia itu sakit, mestinya dia itu mengajar sekian ribu santri yang menuntun para santri ke jalan Allah. Kalau dia sakit, dia itu terganggu. Maka nggak akan saya biarkan seperti itu. Maka berapapun harganya, tetap saya akan beli demi keberlangsungan belajar mengajar. Nah, yang seperti itu ya, kita harus punya kepekaan ya, kepekaan. Nah, dulu pernah juga guru anak saya itu sakit waktu corona. Ini contoh ya, mudah-mudahan bukan riak. Saya carikan dokter, dirawat di pondok, jangan sampai keluar. Ya, semua kita tanggung. Karena apa? Demi mendapatkan keberkahan ilmu. Kalau nggak gitu, kita nggak akan mendapatkan keberkahan ilmu. Sejauh mana kita itu memuliakan seorang guru, maka sejauh itu pula keberkahannya yang akan kita dapat. Insya Allah Ta'ala. Ya, itu Mas Adi. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz Azim. Jazakallah khair sekali lagi. Atas ilmunya pagi hari ini insya Allah sangat bermanfaat buat kita semua Bapak Ibu. Ya. Dan mudah-mudahan ya sekali lagi kita bisa mengamalkan Bapak Ibu pada kehidupan kita sehari-hari. Ya. Jadi hari ini bab pertama dan lanjutan yang kemarin kan, jadi sekarang masih bab yang pertama, jadi tetap terus kita menimba ilmu, khususnya kitab Ihya Ulumuddin ini Bapak Ibu di pertemuan berikutnya, mumpung masih di awal-awal pertemuan. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita sudah masuk di sesi yang akhir ya Bapak Ibu. Jangan live dulu Bapak Ibu, kita sempurnakan kajian kita pagi hari ini dengan ditutup doa ya. Tapi mohon izin Bapak Ibu, ada beberapa informasi yang akan kami sampaikan terlebih dahulu. Ya. Baik, informasi pertama ya Bapak Ibu, alhamdulillah Yaskiturs masih menerima pendaftaran haji Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu yang sudah berniat atau sudah mampu ya katakanlah dalam untuk mendaftar haji, kami persilahkan Bapak Ibu untuk segera mendaftar haji. Ya. Oke. Kalau kata Pak Solihin itu resolusi akhir tahun ya untuk mendaftar haji. Baik, kemudian informasi berikutnya ya, kita masih juga berikut umroh, jadwal umroh Bapak Ibu. 11 Februari 2023 kita masih ada jadwal umroh di awal tahun di tanggal 11 Februari 2023. Silahkan dicatat harganya, difoto boleh Bapak Ibu atau di screenshot.
Dan di tanggal yang sama di 11 Februari 2023 kita juga ada umroh plus Turki dan umroh plus Aqsa. Silakan Bapak Ibu yang ingin mengetahui detail informasinya, silakan Bapak Ibu menghubungi tim ISQ Tours and Travel. Kemudian Bapak Ibu, nah ini informasi tentang Turki dan Aqsa. Jadi tadi ada umrohnya, sekarang yang ke Turki aja Bapak Ibu. Ke Turki aja ini tanggal berapa nih? Tanggal 28 Februari, 1 Maret dan 2 Maret. Ini berapa biayanya? Kurang lebih 20 juta. Ini insya Allah sangat terjangkau dengan fasilitas hotel bintang 5. Kemudian juga ada Aqsa, Jordan Aqsa Historical Special Isra Mi'raj. Bapak Ibu jadi yang ingin merasakan Isra Mi'raj nanti di Masjidil Aqsa, ya silakan Bapak Ibu menghubungi tim ISQ Tours and Travel. Informasi terakhir Bapak Ibu, ya seperti biasa kita ada open table sharing session seputar haji dan umroh. Dengan tema pagi hari ini, beda haji reguler, haji khusus, haji furoda, atau haji mujamalah. Insya Allah akan dibawakan Bapak Muhammad Solihin. Pak Muhammad Solihin, Om Sol, mungkin ada kisi-kisi sedikit untuk tema kita pagi hari ini. Silakan Pak Solihin. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelas ya, Ustaz ya. Jelas. Ya, jadi saya tertarik untuk membahas topik pagi hari ini, beda haji reguler khusus dan furoda. Ini dipicu oleh pernyataan salah satu alim ulama kita yang kemarin ya, itu dimuat di harian Republika Ihram. Itu disampaikan bahwa mustahil berangkat katanya orang yang daftar haji di usia 40 tahun. Jadi daftar haji di usia 40 tahun itu mustahil berangkat. Nah, ini kenapa akhirnya saya tertarik untuk membahas ini, ya balik ke awal lagi gitu ya. Jadi untuk memahamkan kepada kita semuanya, memang haji itu daftar haji berangkatnya lama, namun ada kok solusi-solusinya. Jadi kalau daftar haji di usia 40 tahun ya nggak usah putus asa. Ini yang saya maksudkan supaya kita semuanya mendapatkan pemahaman yang utuh dan jelas pastinya, dan ada solusinya, itu terpenting. Oke, demikian Ustaz tadi. Nanti kita akan bahas lebih detail. Baik. Terima kasih Pak Solihin. Jadi Bapak Ibu yang ingin mengetahui info lebih lanjutnya boleh stay di Zoom ini, atau Bapak Ibu boleh nanti join di YouTube kami ISQ Tours and Travel. Baik, bismillah Bapak Ibu, kita akhiri kajian pagi hari ini dengan ditutup doa. Ya, kita sempurnakan juga pertemuan kita di pagi hari ini. Pada Ustadz Azim, dengan segala hormat kami persilakan. Fadhal Ustaz. Terima kasih. Ya, kita tutup dengan doa. Ya, barokahnya doa insya Allah ya, yang tidak mungkin menjadi mungkin. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala. Orang yang ingin naik haji ya yakin bahwa materinya tidak cukup, kemudian tahu kalau usianya itu sudah tua, tahu kalau dirinya itu tidak bisa, tapi kita harus hakul yakin bahwa Allah Maha Bisa. Allah itu maha bisa. Allah itu yaf'alu ma yasha. Allah itu yaf'alu ma yasha, melakukan apa yang Allah kehendaki. Jadi jangan sampai manusia itu membuat sebuah hipotesa tidak bisa. Bagi Allah itu bisa. Misalkan usia saya itu 40, kalau ditambah 40 menjadi 80, kayaknya nggak nutut deh mau nasi. Kita yakin bisa jadi ya nanti ada suatu masa di mana orang itu akhirnya diberikan kemudahan, bisa jadi kayak corona kemarin itu yang tadinya menyatakan bisa tapi tidak bisa. Bagi Allah itu yaf'alu ma yasha. Dengan doa insya Allah yang belum menjadi yakin bahwa masa depan kita itu masih terbuka. Dan bagi Allah itu semuanya itu bisa. Insya Allah semuanya bisa haji dengan doa sebagaimana yang saya sampaikan, termasuk doa sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tuballighu sholatan tuballighu biha hajja baitikal haram wa ziyarati qabri nabika afdalu as-sholati as-salam. Itu adalah satu sholawat agar dimudahkan haji dan
Ada yang mengamalkan walaupun dengan berbagai cara bisa datang berkali-kali. Dan insya Allah kita juga demikian. Kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ukhliq wal khatim wa sabaq. Nasir al-haq bil haq wal hadi ila siratika mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan تنكشف بها ما غاب عني وارزقني بها علما لا ظلمي والمشروب الهنية وهب يا غني وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تبلغنا وأهلنا يا حج بيت الحق وارزقنا زيارة قبرنا بك علي أفضل الصلاة والسلام في عافية وسلامات ولطف في بلوغ المرض وعلى آله وصحبه. اللهم ارزقنا زيارة مكة والمسجد المبارك وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أكرم الأكرم أكرمنا يا الله أكرمنا يا الله أكرمنا يا الله يا فتح العليم افتح لنا أبواب الرحمة وعند الخير فاتحين. ربنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih. Ketemu lagi insya Allah yang mau ngaji kitab Al-Hikam besok, dan insya Allah Sabtu kita ketemu lagi dengan kitab Ihya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Izin dulu Mas Adit, Om Sol.